pemerintah yang kita harapkan sekarang ini untuk bekerja serius sungguh-sungguh untuk mengatur, mengelola, mengawasi dan lain sebagainya, belum ada tindakan konkretnya gitu. Kalau kata netizen kita butuh sosok Deddy Mulyadi gitu. Iya kan? Tangkap itu Pak Deddy Mulyadi. Saya kira tangkap apa? Bawa ke Bali. Masih autopilot bilang Iya, di Bali ini seperti tidak punya pemimpin gitu kan. Karena memang kenyataannya begitu Kenyataan kan. Pak Dek pun merasa begitu ya. Kalau memang di Bali ini ya beliau Erwin yang kira apa sih yang tidak ada gitu ya. Sebenarnya banyak sekali orang-orang hebat di Bali ini. Banyak sekali, tetapi yang bersih ini yang sulit mencari gitu. Ya. Kemarin itu fenomenanya bulan Maret itu mestinya kita kan panen ya. Nah, panen tuh banyak sekali pengusaha-pengusaha. Tiang juga kan ada di Kadin, ada di IPMI juga. Teman-teman bilang, Pak, nah seperti tahun-tahun sebelumnya, malah justru lebih bagus pada saat periode Covid loh pendapatan kami. Kok bisa gitu? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apa kabar Bapak Kadek Adnyana? Sehat. Ini kali kedua Pak Dek ya? Iya, betul. Jadi yang semeton Jack Bali yang masih ingat, Bapak Kadek Adnyana ini ketua Bali Villa Rental and Management Association atau BVRMA. Betul. Ini Tiang ngundang Pak Kadek lagi karena Tiang membaca sepintas itu mengenai seputar Bali, katanya sudah ramai turis ramai tapi ekonomi lesu. Ingken modelan tuh, turis ramai ekonomi lesu, dan Tiang baca berita Pak Cok Aco kalau nggak salah berstatement itu, ini karena banyak turis yang nginep di villa-villa ilegal gitu. Tapi ada juga yang berkomentar lain begitu kan, karena ini karena itu. Cuman sebatas ya dugaan-dugaan. Tiang chat GPT sampai takon yang benar nggak gini gitu. Ben lain jawabannya gitu. Nah, dari perspektif BVRMA atau Pak Kadek ini melihat fenomena ini, ada apa sebenarnya Pak Dek di lapangan Pak Dek? Ya, menurut pengamatan Tiang sendiri yang bergelut memang di Villa Rental and Management Association ini menemukan banyak sekali hal-hal yang sebelumnya kita anggap biasa gitu ya. Tetapi setelah kita cek, nah ini adalah seperti kutu di dalam pariwisata kita gitu. Kita awalnya pada saat Covid itu memang membutuhkan investor banyak ke sini. Nah, setelah terjadi banyak investasi di Bali ini, sekarang mereka malah menjadi bumerang buat pariwisata kita sendiri gitu. Karena di satu sisi mereka diberikan kesempatan untuk membuka investasi seperti misalkan investasi villa. Mereka menyewa lahan 20 sampai 30 tahun gitu. Nah, kemudian dibangunin villa. Setelah dibangunin villa, mereka pasarkan, komersilkan villa yang dibangun itu tanpa melalui mekanisme yang benar seperti yang dilakukan oleh villa-villa yang memang sudah berizin ini. Mekanisme yang benar atau mekanisme konvensional bisa disebut? Yang benar. Kalau yang konvensional masih tetap relevan, tetapi di sini sekarang memang ada tambahan OSS lah sekarang namanya gitu. Tetapi di satu sisi ini sangat masih tetap diperlukan gitu. Nah, investasi ini langsung menjadi sangat viral di Bali, ya, di luar negeri sana banyak developer yang memasarkan villa di Bali itu dengan harga yang sangat murah. Apalagi didukung oleh platform digital yang memang menyewakan villa itu tanpa harus ada embel-embel izin, embel-embel SLF dan lain sebagainya yang biasanya dibutuhkan oleh sebuah platform untuk bisa menjual atau memasarkan villa itu untuk disewakan gitu. Nah, platform ini tidak perlu seperti itu. Jadi begitu punya villa gitu, ada fotonya, ada
deskripsinya, ada harganya, ya sudah bisa dijual gitu. Yang di sana notabene penjualan dari villa itu harganya terutama itu sangat murah gitu. Karena mereka tidak berhitung-hitung ROI, yang penting villa kita terisi, kemudian operasional kita tercukupi, ya sudah nggak apa-apa. Ampuro, Gitu. buat yang awam ROI itu bisa dijelaskan, ROI itu apa? Return of investment. Jadi kalau misalkan mau katakanlah kita mau berinvestasi 100 juta, ini berapa tahun balik 100 juta ini gitu. Iya. Jadi ROI-nya ada yang Oke. 3 bulan balik. Kalau misalkan di villa ini investasi 20 miliar berapa tahun baliknya gitu. Oke. Jadi tidak berhitung begitu. Kalau yang bisnis murni dia berhitung. Jadi saya punya 20 miliar nih mau beli satu villa ini. Sekian Berapa tahun tahun harus bisa balik gitu. Itu kan ada hitung-hitungannya. Kalau misalkan harga villanya per hari itu anggaplah 4 juta gitu. Kemudian dikali okupansi per bulannya katakanlah 60-70% gitu. Nah, terdapatlah angka di sana. Kalau kita kalikan dia per tahun ini jadi berapa gitu, sehingga kalau dihitung ROI-nya mungkin ada 20 miliar tuh bisa 3 tahun, bisa 4 tahun gitu. Sedangkan yang di investasi yang tadi itu tanpa melalui mekanisme yang benar ini mereka ya pokoknya investasi di Bali, dia punya rumah di Bali, kebanggaan mereka punya rumah di Bali gitu. Nah, mereka punya rumah atau kamar yang tidak ditempati, mereka renov jadiin sebuah penginapan atau villa gitu. Salah satunya begitu. Ada juga yang kalau mereka tidak sedang di Bali, villa mereka sewakan gitu. Melalui tadi itu mekanisme itu. Kemudian saya tuduh poinkan pada namanya di Airbnb itu. Benar nggak itu? Ya, kurang lebih begitu namanya. Airbnb kan, tetapi ya Airbnb-nya kan bukan Agoda, Airbnb itu Agoda, gitu kan? Booking.com dan lain sebagainya. Tetapi satu sisi memang ada platform digital yang tidak mempersyaratkan sedetail yang dilakukan oleh yang sudah bagus ya. Kalau Booking.com, Agoda sudah bagus, mereka mengisyaratkan memberikan syarat bahwa kalau mau listing di kita nih harus ada nama villanya jelas, lokasinya jelas, harganya jelas gitu. Nah, di platform digital itu tanpa menyebut nama itu tidak perlu gitu. Yang penting nama tidak perlu. Jadi misalkan namanya cuman 3 bedroom front beach villa gitu. Tidak perlu ada namanya. Jadi itu sudah sekali dilacak. Tapi apakah itu kan sudah transparansi, Pak? Oh, saya punya rumah nih gitu. Misalnya dia pasti sebelum dia deal transaksi pasti dia nanya kan, ini tempat apa, ini tempat ini gitu kan. Ya, tetapi di satu sisi mereka tidak terdeteksi oleh pajak. Oh, gitu. tidak harus bayar pajak yang gitu-gitu? Ya, Airbnb itu? Ya, pasti tidak. Dari mana mereka bisa tahu si petugas pajak ini? Jadi transaksinya nggak terjadi di Bali, bisa jadi pemiliknya ini bisa stay di luar negeri, ya. Mereka menerima bookingan apa segala macam itu di luar negeri, duitnya di sana di luar negeri. Terus yang dikirim ke sini tuh cuman biaya operasional aja, misalnya biaya operasional untuk karyawan, untuk listrik, untuk air, cukup itu aja. Di Bali cuman mau ngebak-ngebakin gen atau ngebak-ngebakin terus nyumbang sampah, nyumbang kemacetan dan lain sebagainya, itu kan akhirnya tidak terdeteksi, tidak dikontrol oleh stakeholder ataupun pemerintah di sini yang sebagai pemimpin yang memang bisa mengatur ini. Harusnya kan itu yang dilakukan oleh pemerintah, kontrol sistemnya ini tidak ada gitu. Makanya ini mereka bebas mau sebanyak apapun sekarang ada villa di Bali ya. Yang dikomersilkan itu tanpa harus mekanisme yang benar ini, ya tidak apa-apa. Jadi mereka bebas berjualan di Airbnb di platform digital itu gitu. Nah, itu salah satu pendukungnya. Di samping juga kami di anggota kami harapkan mereka selektif gitu. Jadi kami yang villa-villa yang dibawa under BVRMA ini, kami persyaratkan memang harus mengikuti mekanisme yang benar ini gitu. Walaupun mungkin masih ada beberapa yang sedang proses, tetapi mekanisme yang ada di dalam sini ya sudah harus sesuai dengan
dengan prosedur yang berlaku gitu, agar tidak kita ngomongnya menindak tegas gitu, tapi kita sendiri tidak gitu. Itu yang tidak baik gitu. Jadi kita kasih contoh ke mereka. Dan kami juga berharap ke depan itu ikut mendukung pariwisata yang berkualitas. Kalau sekarang misalkan tidak dilakukan penataan, penertiban dan pengawasan yang ketat ini, takutnya nanti kan terjadi lagi kasus-kasus seperti sebelumnya. Ada villa yang dijadikan pabrik narkoba, ada yang villa yang dijadikan tempat prostitusi misalkan gitu. Ada banyak lagi hal-hal yang tidak terkontrol yang terjadi di dalam villa, private villa itu, karena memang orang lain yang selain penghuni di sana kan tidak boleh masuk ke dalam, karena namanya private villa. Beda kalau dengan hotel gitu kan, atau villa kompleks tuh beda banget. Nah ini villa private yang harusnya bisa dikontrol oleh kontrol sistem ini, baik kalau di kontrol sistem di lapangan itu ada mungkin pemerintah yang paling terbawah itu ada Banjar Dinas atau kepala lingkungan. Barangkali itu bisa dimanfaatkan untuk controlling yang villa-villa yang memang dikomersilkan ini gitu. Beda kalau villa yang tidak dikomersilkan, oke lah gitu ya, mereka dipakai untuk kebutuhan sendiri. Memang ada beberapa villa yang memang dipakai untuk sendiri, tidak dikomersilkan. Tetapi yang sekarang kedoknya adalah villa milik sendiri, villa dipergunakan untuk keperluan sendiri, tetapi dikomersilkan tanpa mekanisme tadi ini gitu. Tuh. Sehingga sekarang kalau orang Bali sendiri sih tidak apa-apa menurut saya ya, karena orang Bali sendiri kalau punya rumah disewakan itu kan bagus untuk menopang ekonomi Bali sendiri, karena Bali tanpa adanya ekonomi yang bagus, kita tidak bisa mempertahankan adat dan budaya kita dengan baik. Betul. Itu kan. Betul. Nah oke, kalau orang Bali nggak apa-apa. Ini masalahnya bukan orang Bali gitu. Dia banyakkan WNA, apalagi yang kemarin kita lihat WNA itu datang dari berbagai negara ya. Apalagi mereka ada konflik di negaranya, mereka datang ke Bali menghindari wajib militer gitu. Di Bali mereka asik membuat bisnis tanpa ada kontrol sistem dari pemerintah. Ini yang perlu kita sikapi. Makanya tadi itu ada di Bali itu turis itu ramai memang setiap hari kedatangan kita hampir sekarang turis WNA ya itu 17.000 kalau nggak salah per hari. Sudah ada datanya itu di airport sudah. Itu kita ada di data lebih tinggi katanya, lebih 2025 nih. Iya, malah bertambah kedatangannya, tapi hotel tetap sepi, villa-villa kami hotel katanya turun 10-20% ya. Betul, karena saking masifnya. Ini kan terjadi sejak COVID ya, sejak periode COVID. Jadi waktu itu mereka membangun, nah sekarang sudah selesai bangunan-bangun itu, siap untuk dikomersilkan. Oh iya, menjadi pertanyaan yang pada apakah bisa menyetop fenomena atau platform digital itu, sistemnya itu kan tidak bisa gitu ya. Karena ini platform dunia lah, secara global nih kan. Secara global, di negara lain apakah sama fenomenanya, atau mereka negara lain ini punya kebijakan untuk menyikapi adanya jenis platform baru ini? Atau cuman di Indonesia yang belum menyiapkan regulasi, atau bagaimana itu Pak? Menurut pengamatan kami ya, di Singapura kemudian di Vietnam itu mereka memiliki peraturan khusus untuk bisa listing di platform itu, ada persyaratannya seperti ini harusnya. Ini negara kok bisa kita dia? Ya karena diatur oleh negara. Kan di sini ada Kominfo yang bisa mengatur itu. Oh gitu. Ya, dan ada Indonesia karena belum diatur ya? Belum diatur. Karena kan di Indonesia ini pariwisata kan baru di Bali saja yang masih booming ya, WNA itu kan masih di Bali saja yang paling banyak. Dan ini belum disikapi oleh pemerintah. Sebetulnya ini mesti Bali ini seperti kalau memang seperti awalnya One Island Management itu bisa dilakukan, ini sangat strategik sekali sebetulnya. Dan di satu sisi pemerintah kehilangan banyak sekali peluang untuk otomatis kalau okupansi turun, PAD-nya pasti ikut turun juga pasti kan. Karena mereka yang di luar sini yang katakanlah tanda kutip ilegal ini tidak membayar pajak. Dari mana mereka bisa mendapatkan pemerintah ini mendapatkan income kan gitu.
Kalau dari perspektif orang bisnis kan oke lah, dia kalau tidak ada regulasi ya salah lo lah. Gue memanfaatkan kebobrokan di sistem negara lo kan, gue mau memanfaatkan itu, sekarang gue mau berbisnis. Ya jangan salahkan kami karena you tidak mengatur negaramu sendiri. Kan gitu Betul, jadinya. itu yang terjadi Perspektif otak sekarang. bisnis kan begitu kan? Betul, karena tidak adanya orang salah nggak ditegur, Ya, ya pasti mereka merasa tidak salah gitu. Di satu sisi mungkin mereka merasa benar karena tidak memiliki informasi yang komplit. Mungkin mereka juga tidak tahu gitu ya. Iya, dengan memiliki OSS-nya mereka pikir mereka cukup gitu. Tapi di satu sisi di sini kan banyak regulasi yang harus dilewati. Kalau yang konvensional seperti tadi itu ada pondok wisata gitu dan lain sebagainya. Kan sekarang ini paling tidak memiliki NIB lah. Gitu. Itu kan. Kemudian ya yang kami sesalkan di sini adalah tidak adanya pengawasan tadi. Penertiban pengawasan itu tidak terjadi gitu. Sehingga kami yang sudah resmi, yang sudah berizin, kemudian melengkapi segala sesuatunya, malah kami yang diobok-obok gitu. Kami yang sudah terlisting itu kan mereka sudah artinya melihat ini diobok-obok gimana maksudnya Pak? Dimintain segala macam perizinannya. Ini gimana SLF-nya gitu ya. Diketatin. Ini SLF-nya bagaimana? Ini menunggak pajak sekian bulan, sekian tahun ini gimana dan seterusnya. Banyak sekali yang sampai dengan BPJS pun dicek gitu. Ini sudah ikut BPJS apa enggak? Pokoknya ale-ale sekecil apapun gitu ya. Nah, ini yang artinya mereka memancing di kolam gitu. Tidak mau mereka mencari yang lain. Semestinya yang sudah berizin ini dibina, diberikan pengarahan gitu kan, untuk lebih baik. Kemudian yang belum masuk ke sistem ini, kan ada kalau di Bali itu ada asosiasi yang memang menaungi lah paling tidak manajemen atau villa-villa yang ada di lapangan ini untuk ikut asosiasi atau ikut manajemen gitu, sehingga pengelolaan villa, pengelolaan kamar, pelayanan dan lain sebagainya itu betul-betul mengikuti standar, sehingga quality tourism tercipta di situ. Kemudian di sisi pemerintah PAD juga masuk kan gitu. Nah, ini tidak terjadi, makanya yang sudah berizin diobok-obok, yang belum jelas katakan demikian, ini masih dibiarkan merajalela gitu ya. Jadi mereka tidak terkontrol. Kemudian kepala lingkungan juga tidak memiliki kewenangan untuk mengatur itu, tidak diberikan instruksi gitu. Itu kan ya, di satu sisi pemerintah rugi, pebisnis rugi, semua dirugikan gitu sebenarnya. Ya. Nah, ini kan ada juga kaitannya dengan kualitas wisatawan yang katanya sekarang sudah berubah datang, atau tren mungkin wisatawan datang ke Bali yang sekarang kebanyakan mungkin digital nomad atau backpacker gitu otomatis, dan mereka turis-turis yang dalam tanda kutip relatif miskin lah atau tidak banyak duitnya. Pasti mereka kan nyari tempat hunian yang murah kan gitu. Betul. Nah, otomatis apakah mereka harus tinggal di tempat yang mahal itu? Tidak mesti, karena mereka sudah ada grade-grade-nya ya. Termasuk cost pun sebenarnya fine-fine aja. Yang terpenting itu adalah pengaturan ini yang tidak ada pada ya. Tidak ada. Jadi apa yang mereka lakukan di sini itu tidak diawasi. Kemudian apa yang harusnya mereka lakukan di sini tidak diatur juga secara hukum itu. Yang berhak mengatur itu bupati, wali kota, gubernur, atau menteri atau presidennya? Semuanya. Semuanya, karena menurut yang tuh semuanya kan harus ada yang membuat payung hukum, harus ada yang di bawah itu mengeksekusi gitu. Kalau eksekusi tanpa payung hukum ini pasti tidak bagus dia. Tidak jadi kesewenang-wenang gitu kan. Nah, sekarang
ujung tombaknya kan pasti ada di daerah sebetulnya gitu, di kabupaten masing-masing. Bagaimana mereka mengatur wilayahnya ya, oleh pemimpin di kabupaten ini mengatur wilayahnya, bagaimana menertibkan, mengawasi gitu. Kemudian nanti lakukan pembinaan gitu. Sehingga setelah penertiban, pengawasan dan pembinaan dilakukan, maka ini kan terjadi keteraturan. Kalau sudah teratur semuanya, pasti quality tourism itu pasti tercipta gitu. Kemudian kesemrawutan itu paling tidak bisa diatasi lah sedikit. Kalau sekarang nih nggak jelas ini orang lokal hanya jadi penonton saja atau orang lokal ikut menjadi bagian dari kejahatan ini, atau memang orang lokal tidak tahu tentang yang benar itu seperti apa gitu. Ini nggak jelas gitu. Jadi kita betul-betul sekarang dihadapkan pada fenomena yang serba tidak jelas gitu. Jadi di sini dibutuhkan ketegasan dari pemimpin itu sendiri, pemimpin daerah maupun pemimpin di provinsi dan sampai juga kepada kementerian, karena di sini memang dari atas sampai bawah itu harus bersinergi agar bisa mengeksekusi peraturan yang benar itu seperti apa, sehingga quality tourism itu betul-betul tercipta nanti gitu. Ini selalu menurut PHRI itu penyebab biang keroknya itu villa ini karena villa ilegal gitu Pak. Maksudnya villa ilegal, villa yang memang benar-benar villa tapi dia tidak mengurus izin, atau yang seperti kita bahas tadi itu gitu. Ya seperti yang kita bahas tadi. Oh, itu maksudnya. Itu maksudnya villa ilegal. Jadi villa yang sebelumnya hanya diperuntukkan untuk rumah tinggal gitu. Ternyata bisa jadi perumahan dia dijadikan, dikomersilkan gitu, dijadikan bisnis, lahan bisnis gitu. Ini kan rumah tinggal, misalnya di satu lingkungan itu ada rumah tinggal katakanlah 50 gitu. Tidak disewakan, ya tidak disewakan. Pasti begitu ngakunya. Tetapi nyatanya mereka sewakan gitu. Nah, setelah ditanya, tuh kan disewakan gitu. Enggak, itu orang keluarga kami yang datang gitu. Kan begitu alasannya. Atau cara dirago di Bali kan, semeton Bali gitu. Betul. Ya semeton raga deh gitu kan. Tapi ya mayah di negara raga gitu. Itu. Tapi fenomenanya ini karena saya juga baca berita kan, karena villa ilegal, karena turis-turis yang datang ke Bali banyak juga yang milih kos harian atau mingguan, 1 minggu gue kos daripada gue nyewa villa mahal, akhirnya kos. Itu yang terjadi mungkin pada ya? Kesempatan itu ada kan karena informasi ini informasi tersebar. Keterbukaan ini tersebar karena memang kondisinya begitu. Kenapa juga kos-kosan di daerah katakan Canggu, Ubud itu mahal ya karena pesaingnya itu mendingan kita kasih kos orang asing dengan harga 2 juta per bulan ketimbang orang lokal 500.000. Orang lokal sulit sekali mencari kos di daerah-daerah ini kan. Itu salah satu, which is okay lah seperti itu saya kira. Kalau masih penduduk lokal saya kira fine-fine aja gitu. Yang perlu sekarang yang masif itu kan yang bukan orang Indonesia gitu. Jadi yang mereka, kalau kita ke negara mereka tuh sangat ketat sekali. Ketat ya. Wih, jangankan bisa berbisnis, kita membeli barang aja sangat ketat di sana. Kita mau merokok aja nggak bisa seperti Singapura gitu. Tapi kenapa mereka datang ke Bali, datang ke Indonesia begitu bebasnya gitu. Termasuk membuat bisnis pun bebas. Kan kita lihat fenomenanya tuh sampai ke pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh orang lokal itu diambil oleh WNA. Misalnya menyewakan sepeda motor. Itu yang kecil-kecil. Kalau di menyewakan villa itu sangat masif sekali. Makanya kami membuat asosiasi ini salah satunya untuk memerangi mereka ini agar mereka tidak secara bebas bekerja di sini tanpa ada pengawasan gitu. Kami yang dirugikan, yang sudah resmi ini dirugikan, yang sudah berpayung hukum ini dirugikan oleh mereka. Akhirnya apa? Kami jadi sepi. Dengan masuk ke kami. Saya ingin pastikan villa ilegal ini bisa dipungut atau enggak sih pajaknya gitu? Ya, apa dasar hukumnya memungut pajak? Ada juga saya dengar tetap ada yang dipungut. Nah, kalau dipungut itu berarti tidak masuk kas negara berarti. Pasti. Payung hukumnya nggak ada. Kalau misalnya dipungut oleh kas negara kan jelas tuh ada NIB-nya. Berapa dipungut kan masuk ke sana.
ada NPWPD-nya gitu. Jelas dia sudah ada peraturannya gitu. Nah, kalau mereka ilegal sekarang ngakunya dipungut, berarti tanda kutip itu oknum masuk itu ke oknum berarti. Berarti kalau memang begitu semakin banyak villa ilegal semakin sugih oknumnya gitu. Gitu. Kan katanya kan di Indonesia ini ada pepatah dalam ketidakteraturan di sanalah semua bisa diatur gitu kan. Dalam keteraturan tidak ada yang bisa diatur gitu. Betul, kita berkaca lah ke negara-negara Jangan-jangan memang sengaja dibiarkan ini yang tidak berizin ini mampang balik modal jangan dan pesupis politik gitu misalnya. Jangan-jangan dugaan siapa tahu mudah-mudahan tidak benar ini kan. Mudah-mudahan tidak begitu. Kalau memang tidak begitu ya mohonlah diatur kan begitu modelnya. Nah, ini kita harapkan sekali nih pemerintah betul-betul turun tangan saat ini. Memang kondisinya sangat parah sekali. Nah, terus saya lihat Pak Dek komunikasi bertemu seremoni dengan Ketua Bali Tourism Board Pak Agus Agung dengan Pak Giri, Pak Kostar itu hasilnya gimana itu? Mereka gimana katanya? Kita akan mencoba untuk menyampaikan karena kalau kita tidak melakukan sesuatu juga nih ngapain punya asosiasi diam aja gitu. Kita membuat gerakan-gerakan itu mulai dari berkomunikasi dengan baik dulu. Betul. Ya kan? Menjalin hubungan baik. Menjalin hubungan baik dengan pemerintah, apalagi dengan GIPI itu sebagai stakeholder pariwisata yang memang di Bali itu yang paling tinggi itu yang asosiasi yang menaungi banyak asosiasi yang lainnya, pariwisata yang lainnya. Nah, saya pengen mereka ini aware dengan kondisi villa karena banyak yang tidak tahu. Jadi saya ke sana itu menjelaskan bagaimana sebetulnya fenomena yang terjadi di lapangan gitu. Saya jelaskan, nah sekarang terjadi fenomena seperti ini, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah, apa yang bisa dilakukan oleh GIPI sebagai kumpulan pelaku pariwisata secara bersama-sama. Yang pastinya tidak di villa saja yang terjadi begitu, di tempat lain juga pasti ada. Nah sekarang apakah ada gerakan yang dilakukan oleh GIPI ini untuk bisa menertibkan atau memperbaiki situasi yang saat ini ada gitu. Kan GIPI ini sebagai independen, organisasi independen, pemerintah sebagai organisasi pemerintah yang memang harus menaungi kita semua kan gitu. Nah sekarang yang independen ini melakukan apa, yang pemerintah melakukan apa. Kemudian lakukan itu dengan konkret gitu. Jangan hanya SE saja, jangan hanya peraturan-peraturan saja, law enforcement-nya tidak ada. Jangan hanya seremonial gitu. Banyak sana-sini rapat. Law enforcement-nya yang paling penting kan? Itu dia, tidak terjadi sekarang. Bahkan tidak law enforcement, jadi plus enforcement sekarang. Kalau yang itu memang aturan yang dulu aja tidak dijalankan, jadi band sama aturan. Jadi rumit, makanya Kades, mungkin itu yang buat Kades pariwisata Bali mundur apa dipecat atau gimana? Ya kebetulan beliau sudah pensiun ya? Pensiun. Oh, ya. Sekarang katanya yang baru akan. Mudah-mudahan dengan Kades muda yang lebih muda ini semangatnya lebih bagus, semangatnya lebih mantap untuk kita ajak bersama-sama berjuang untuk membuat pariwisata Bali ini lebih baik. Gitu. Jangan sampai seperti sekarang ini dibiarkan, ibaratnya seperti yang Tiang bilang itu angsa bertelur emas ini. Angsanya diperas habis sampai kering, sampai kurus gitu. Karena telurnya sekarang diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak ikut memelihara angsa ini gitu. Jadi gimana caranya sekarang kita bertahan hidup, mempertahankan budaya kalau sekarang yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat Bali ini diambil oleh orang luar yang tidak bertanggung jawab. Nah ini yang terjadi sekarang ini, orang Bali dan tidak tahu kalau mereka sedang anggap bahasa saya dijajah gitu. Secara ekonomi. Mereka tidak tahu gitu. Buktinya apa? Di daerah-daerah Karangasem, Buleleng dan lain sebagainya masih ada masyarakat miskin. Saya terjun sampai ke bawah. Kalau bicara saya sampai ke sana melihat bagaimana orang untuk makan sehari-harinya sulit. Sedangkan di Bali sekarang ini pariwisatanya glamor. 17.000 kedatangan per hari. Kemudian dolar
di mana-mana gitu. Tapi mereka tahu apa? Yang mendukung pariwisata Bali ini adalah penduduk lokal Bali gitu, yang seharusnya menikmati hasil ini. Nah sekarang dicuri langsung ini oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab gitu. Seharusnya untuk mereka ini, nah sekarang dicuri oleh WNA yang tadi ilegal itu, dan plus itu dia koruptor itu, Ya. ya kan, tanda kutip. Itu yang terjadi, makanya gimana caranya sekarang kita berjuang ini. Kalau saya sendiri berjuangnya begitu, tidak mau hanya berpikir di villa tok, ini Bali loh yang kita perjuangkan bersama-sama gitu. Siap Pak. Nah, kalau bicara masalah tren orang ke Bali ini, Pak tadi bilang ini karena mudahnya mengakses informasi sehingga mereka gampang ke Bali. Mungkin juga karena turis-turis yang ke Bali itu mereka bikin konten, mereka bisa mengakalin aturan atau bisa ke Bali dengan menginap atau dengan ngakalin semua aturan perizinan itu dengan mudah. Justru itu jadi konten yang seksi bagi penonton di luar. Iya betul. Nah itu yang tersebar, jadi orang-orang di luar tuh berlomba-lomba gimana you punya duit segini sudah bisa ke Bali loh. Betul. Caranya gini, stepnya gini, kamu ke di Bali tuh harus gini, jangan nyari yang gini gitu. Itu tanpa ada counter dari pemerintah. Mestinya pemerintah kan di counter itu pemerintah maupun stakeholder itu mengcounter, membuat kesepakatan bersama, kita counter informasi-informasi yang tidak benar ini gitu. Nah sekarang tidak ada terjadi begitu, dibiarkan saja. Orang sampah cuman musiman aja kok, kemarin di Kuta itu viral ke seluruh dunia dan tidak ada statement apa-apa dari pemerintah. Kemudian sama juga seperti yang terjadi di klise dari zaman Pak Mangku Pastiko itu klise, itu sampah kiriman. Nah kan gitu, paling tidak adalah yang ngomong. Ini terjadi apa nih di Bali ini? Seperti tadi itu kalau misalnya ada akses informasi yang kalau ke Bali itu kamu berinvestasi sangat mudah lah. Dengan 25 juta kamu sudah bisa memiliki villa. Nah itu saya sempat dengar tersebar itu 25 juta bisa kepemilikan villa selama 35 tahun di Badung itu kan. Begitu dia. Itu beneran ya begitu Pak ya? Ada yang benar karena mereka memiliki sistem multi level itu. Ada yang seperti itu, ada yang juga scammer gitu. Ada yang scammer juga. Saya mengumpulkan kemarin itu ada sekitar 100-an orang WNA yang wisatawan yang tertipu. Tertipunya mereka seolah-olah memiliki manajemen manajemen villa, mereka jualan di platform digital seperti di IG, di TikTok itu seperti seolah-olah perusahaannya eksis, perusahaannya terkenal gitu. Setelah mereka melakukan pembayaran, booking villa di situ, setelah melakukan pembayaran mereka menghilang. Mereka tidak bisa dihubungi. Bahkan ada yang datang sampai ke villa, mereka mencak-mencak sampai di villa, saya sudah melakukan booking, ini loh buktinya. Sedangkan dari pihak villa sendiri, kami tidak pernah mendapatkan bookingan dari tamu itu. Gitu. Nah ini yang terjadi, scammer-scammer ini tidak ada pengawasan sama sekali dari cyber ataupun dari pemerintah. Meskipun kami lapor, sudah ini belum ada tindakan tegas. Belum, ini masih terjadi loh. Sekarang tuh kalau lihat IG, lihat TikTok tuh masih banyak jualan villa yang murah-murah itu, harga 4 bedroom itu cuma 1,5 juta. Nggak mungkin. 4 bedroom 1,5 juta itu dari mana bisa dapat biaya operasional untuk bisa menjual villa 1,5? Dan itu kami yakini mereka adalah scammer gitu. Dan itu tidak ada counter sama sekali dari pemerintah. Jadi sekarang yang diharapkan hanya kami membayar pajak saja, ya. Sedangkan apa yang harusnya pemerintah lakukan ini, mereka tidak lakukan secara proporsional, secara profesional gitu. Buktinya belum ada sampai sekarang nih. Kami sudah keluar dari beberapa bulan yang lalu tentang scammer ini, sampai sekarang belum ada. Kami sudah ke Kominfo sudah, ya. Kami sudah ke pemerintah juga sudah kan, seperti yang tadi disampaikan. Nah ini masih proses katanya gitu. Nah sekarang entah bagaimana nanti nasib kami ini, apakah pariwisata Bali ini masih dikatakan bisa aman, karena pilar dari pariwisata itu kan sabta pesona itu, kebersihan, keamanan, kenyamanan itu harusnya ada. Nah, itu udah nggak terjadi. Kebersihan sudah enggak, aman sudah enggak, keamanan sudah rusuh aja itu. Apalagi yang diharapkan oleh wisatawan itu? Macet parah.
Nah sekarang ini bagaimana sekarang kalau kita sendiri sebagai wisatawan misalkan datang ke Bali, apa yang kita harapkan di Bali ini? Kalau sudah seperti itu fenomenanya. Nah sekarang pemerintah yang kita harapkan sekarang ini untuk bekerja serius sungguh-sungguh untuk mengatur, mengelola, mengawasi dan lain sebagainya, belum ada tindakan konkretnya. Gitu. Kalau kata netizen kita butuh sosok Deddy Mulyadi. Iya kan, tangkap itu Pak Deddy Mulyadi. Saya kira tangkap apa? Bawa ke Bali. Kami butuh pemimpin yang seperti ini di Bali. Aduh, Pak Koster banding-banding aja Deddy Mulyadi ini aja. Kita harapkan kan seperti itu ya, Erwin. Jadi bagaimana Pak Koster jangan baper juga. Artinya kan netizen ya biasa lah itu berkomentar gitu kan. Wajar kritik untuk membangun itu kan wajar gitu. Dia ngirim link ke Pak Koster niki Pak Koster podcast. Oh, tujuannya kan biar Pak Koster nonton. Podcast Jak Bali semakin tidak bermutu gitu. Tuh, siapa Pak Koster? Memang tidak bermutu Jak Bali ini Pak Koster. Nah, jangan begitu kan, namanya orang kritis itu harus selalu ada. Orang-orang seperti beliau ini harus tetap dipertahankan ini. Kalau gitu semua manut-manut aja iya saja. Ya gimana dong nasib kita kan gitu. Semuanya sudah diatur. Nih dikondisikan. Dianggap masih autopilot bilang di Bali ini seperti tidak punya pemimpin gitu kan. Karena memang kenyataannya begitu. Kenyataan. Pak Dek pun merasa begitu ya? Kalau memang sudah ada dari dulu kan sudah bagus ini. Ini nyatanya dari dulu ceritanya hampir sama gitu. Apakah pemerintah bingung atau gimana caranya? Nggak ngerti juga gitu. Kok tindakan konkret ini nggak jelas? Gitu. Oke, kita kasih masukan lah. Ya. Anggaplah saya jadi Pak Koster atau Pak Giri atau pemimpin lah gitu. Apa yang step pertama yang harus saya lakukan pada itu misalnya? Menurut kami ya kalau di tadi permasalahan tadi ini, turun ke lapangan, lakukan sidak. Sidak ini bukan langsung menutup begitu saja, enggak, kasih dia peringatan dulu. Sidak. Oh, data lah dulu ya. Data dulu, datangi dulu nih perumahan villa-villa yang dikatakan tadi katanya tidak berizin. Nah, paling tidak yang di luar asosiasi lah dulu. Biar bisa mengatur atau kalau memang tidak bisa diatur ya baru. Ya itu dia. Kan itu kita sidak dulu, kita data dulu nih apa ini. Apakah kadang-kadang kan ada yang sudah di jalur hijau gitu dan lain sebagainya. Ya sudah kadung terbangun ya mau apa lagi itu gitu. Salah siapa ya kalau memang di jalur yang tidak banyak pasti itu. Kompleks lah ya. Itu kompleks sekali itu. Menurut Tiang ya, sudahlah biarkan begitu. Sekarang yang masih misalkan di jalur hijau kita bina sekarang. Kamu sudah salah ya. Sekarang ini yang kamu harus lakukan ini 1, 2, 3, 4, 5. Kamu harus lengkapi ini. Kasih waktu. Saya kasih waktu sekian bulan. Saya sebagai owner villa yang dulu, lah kan sudah saya kasih dulu Pak. Itu nggak ruwet Pak. Kita kan udah setor dulu Pak. Gimana itu Pak gitu. Nah itu. Tumben nggak ruwet. Iya itu sulit makanya kalau begitu. Lingkaran setan. Kalau menurut saya ini kan kita harus bersih dulu. Ya, yang namanya kita sapu, bersih-bersih. Kalau sapunya nggak bersih kan. Sama aja bohong. Sama aja jadinya. Iya, gitu. Makanya kita harus menjadi orang yang merdeka. Di Bali ini ya, beliau yang kira apa sih yang tidak ada gitu ya. Sebenarnya banyak sekali orang-orang hebat di Bali ini. Banyak sekali, tetapi yang bersih ini yang sulit mencari gitu. Ya, betul. Jadi mereka tidak memiliki kemerdekaan karena pasti ada unsur di balik itu yang membuat mereka tidak berani pertama tidak berani bicara, tidak berani berbuat. Pakewuhnya tinggi. Karena tidak bersih gitu. Coba kalau bersih. Makanya kalaupun belum ada, ayo kita buat sama-sama gitu. Kalau misalnya yang dulu belum bersih, sekarang harus bersih. Masalahnya netizen kadang dan pemilu masih pilih yang boseng luang udiang pilih masih. Tidak ada pilihan lain. Nah, itu. Masa ini kan cuma dua pilihannya masalahnya. Nah, gimana caranya memilih yang itu dan keduanya sulit juga diukur kebersihannya kan gitu. Ya, itu tidak ada pilihan. Ketika momentum pemilu kenapa tidak ada mau nyalon gitu. Nah, ini kembali lagi mekanismenya kan gitu. Mekanisme politik kita yang seperti ini harus kita terima gitu. Sekarang yang kita harapkan ya
ya mekanismenya sudah begitu, ya yang kita harapkan satu-satunya adalah pemimpinnya ini, karakternya ini bisa nak gitu. Katakanlah ini kan, anggaplah kita hidup berapa lama sih, kemudian hidup kita ini jangan sampai disia-siakan hanya untuk memenuhi kebutuhan orang lain yang memanfaatkan kita dalam tanda kutip tidak baik. Terlebih Itu Pak Koster kan ini pemikiran tiang pribadi ya, tidak atas dasar benci dan sentimen. Terlebih Pak Koster periode kedua sekarang, otomatis apa men benalerin Pak Koster? sebenarnya Dia tidak mau membuat gebrakan lagi pasti menurut tiang ya. Kecuali beliau masih periode 1 nung ngedang, kecuali yang bisa diharapkan ini Pak Giri. Berarti Pak D harus pendekatan ke Giri Prasto. Karena beliau ada ambisi politik. Beliau harus punya rekam jejak. Oh yuk waktu jadi wakil gubernur ngapain? Pasti kata ini nyalon gubernur kan. mudah-mudahan bisa begitu. Negak kan ada gubernur gitu. Mang Ibah kan gitu. Nah, jangan podcast begitu. yang Bali singnya. Mungkin beliau sedang memikirkan Sibuk, gitu. mungkin. Sedang memikirkan apa yang terbaik untuk disampaikan ke Jak Bali. Oh, ya, siap, itu bisa jadi siap. begitu. Bukan berarti karena melindungi ya. Oh iya. Tapi emang setiap Berarti orang kalau ada mau masanya. Pak Dek dan teman-teman mau nyari solusi konkret sebaiknya ke lewat Pak Giri aja. Karena Pak Koster kan secara politik ya, ini perspektif politik. Jadi Pak Koster karena udah periode kedua, jadi ambisi beliau untuk gini itu mungkin tidak sebesar Justru yang kita harapkan nih Pak Koster, karena kebijakan gubernur. Apa sih ya? Itu kan apa sih yang dicari wakil cuma lagi, ngikut gitu Nah, sebenarnya. apa sih yang dicari lagi nih? Ayo kita berjuang Biar untuk ada Bali. sejarah gitu. Sejarah kan. bahwa semenjak kepemimpinan Pak Koster Bali berubah menjadi lebih baik itu kan. Itu sejarah dan itu terukir sampai anak cucu Betul. ratusan tahun. Dibanding misalkan seperti sekarang ya santai-santai aja lah pokoknya yang itu biarkan jadinya tidak ada tindakan konkret. Itu dari Karena perspektif sejarah, oke, gitu kan. menciptakan sejarah. Oh benar juga Pak Koster harus gitu. Tuh, coba sekarang buat gebrakan. Misalkan contoh yang tadi itu saja. Pak Kadek, saya sudah keluarkan aturan itu gimana Nah, itu? kalau peraturan saja tanpa ada law enforcement, sama Oke, aja Pak. bohong. Nah, itu. Kita udah Tindakan. deklarasi sama semua ini Forkominda ini itu. Nggak bisa begitu. Nolak preman berkedok ormas gitu. Iya, kita Kenapa nggak ada kan kegiatan kan agenda Ya, besok apa Pak janganlah. Gubernur? Oh ya kita Janganlah. deklarasi anti premanisme di Bali. mumpung sudah dikasih kesempatan menjadi gubernur, mumpung dikasih nafas, mumpung dikasih pemikiran yang baik, kenapa kita harus tidak manfaatkan kesempatan untuk melakukan hal yang terbaik untuk Bali gitu. Ya. Beliau sudah luar biasa sebetulnya. Sudah diberikan kepercayaan yang kedua kalinya ya, oleh oleh Semeton. masyarakat, luar biasa memang gebrakan yang sebelumnya. Cuman ini jadinya ya netizen yang mungkin melihat dari sisi yang lain itu kamuflase, ada yang bilang begitu. Sebenarnya sudah bagus, cuman strategisnya yang kurang gitu, strategiknya yang kurang. Gitu. Itu yang saya rasa. Jadi hal-hal yang sifatnya fundamental itu dibiarkan. Ini harusnya disikat habis gitu. Disikat habis. Bagaimana caranya nyikat? Ya harus berani. Satu sisi pertama harus bersih dulu. Kalau nggak bersih pasti nggak bisa. Nggak berani. Secara politik sulit kita mencari politisi bersih ya zaman sekarang. Ya kalau yang paling bersih daripada yang yang kotor itulah, gitu. Masuk akal lah gitu. Iya harus berani mengambil tindakan begitu. Ya kan mumpung dikasih kesempatan menjadi pemimpin, kapan lagi gitu. Ya benar. Dikasih kesempatan menjadi pemimpin yang tidak baik kan percuma juga gitu. Mumpung dikasih kesempatan. Masalahnya begini Pak Dek. Kalau secara tata negara yang sekarang itu ya, ini bersih nih. Ini timpal-timpal tiang aneh main-main. Ini onyang nih tim sukses nih onyang. Ini opak ya nih opak. Tuh. Hilang bae jakan. Cang mana yang cipidan gitu. Cang mana yang cipidan gitu. Makanya kan harus berani tuh. Harus berani. Caranya yang gitu kan kondisi ya. Kalau menurut Tiang ya harus berani. Itu konsekuensi gitu. Karena saya ingin mengabdikan hidup saya sepenuhnya untuk Bali sekarang.
Berani nggak begitu? Ya harusnya begitu. Iya kan? Harus berani. Kalau you mau main-main, silakan, nanti ada kesempatannya. Saya sekarang memiliki kesempatan menjadi pemimpin di Bali ini. Saya mau mengabdikan sepenuhnya hidup saya itu untuk Bali. Itu harusnya. Berani nggak begitu gitu? Harusnya kalaupun saya harus mati besok untuk mempertahankan tanah Bali, untuk mempertahankan Bali ini, saya akan siap. Berani nggak begitu? Harusnya begitu. Malulah kita sama pahlawan-pahlawan kita gitu. Kalau sudah mau misalkan begitu pemimpin kita, itu dikenang ratusan tahun. Siap. Gitu. Jadi buat yang itu sebenarnya itu konsep ngayah itu. Konsep ngayah untuk Bali. Kalau dulu orang mengangkat senjata untuk bisa berperang, sekarang kita menggunakan kesempatan yang ada ini untuk bisa ngayah untuk Bali. Untuk apa? Untuk menyelamatkan wangsa Bali, tanah Bali ini sekarang ini sudah berapa persen dikuasai oleh WNA, menurut Pak Dek atau menurut yang Pak Dek sempat diskusikan dengan teman-teman, kepemilikan tanah di Bali ini berapa persen yang bukan orang Bali sampai 2025 inilah gitu. Pengamatan Tiang ya, terutama di daerah-daerah spot-spot pariwisata ini. Dikit yang sudah sempat ngobrol ya sama orang lain lah sempat. Sama nggak perspektifnya? 40%. Sama 40%. Rata-rata bilang segitu ya? Buktinya. Gila, lagi sedikit lagi nih. Iya kan, sekarang anggap aja Nusa Dua, Canggu, Ubud. Ubud masih mending sedikit. Ya. Canggu coba, kepemilikannya coba lihat. Berapa persen nih? Tetangga teman ini ada. Enggak lagi orang Bali. Tetangga kita ini sudah dari Rusia, dari Ukraina, kemudian ada tentu dari Indonesia juga banyak gitu kan. Jadi bagaimana kita bisa mempertahankan adat budaya kalau sudah seperti itu? Nanti yang misalkan Sangkep Banyar gitu, yang asli 40%, yang orang luar, katakanlah sekarang lah, 40% orang luar, 60% orang Bali, itu saja untuk mengambil keputusan bersama itu pasti sulit. Karena kita paksakan adat kita misalkan kepada mereka, ya pasti mereka tidak mau terima kan. One day ketika mereka sudah memiliki kesempatan untuk menjadi atau membuat pemimpin gitu, membuat generasi kepemimpinan di Bali dari kelompok mereka, apa yang terjadi terhadap Bali nanti? Itu mesti dipikirkan. Nah, bagaimana fenomena kita coba kita lihat, pernah kemarin saya dengar ada orang yang memiliki kitas itu bisa jadi wakil rakyat di Bali. Ya kan, itu orang luar. Nah, gimana caranya kita kalau terus-terusan kita tidak ada pengawasan yang ketat, yang bagus untuk mempertahankan wangsa adat budaya Bali ini dari sini. Nah, Tiang nih sekarang di Villa Rental Management nih dalam rangka itu. Tidak semata-mata hanya menertibkan villa saja, tetapi bagaimana sekarang memberikan perspektif kepada para pemimpin kita, para masyarakat ini untuk ayo kita melek. Ini loh yang terjadi di Bali sekarang ini. Kita bukan lagi permasalahannya ekonomi saja, tetapi sekarang sudah masuk ke ranah itu sosial. Nah, kalau nanti semakin banyak orang rusuh di Bali, ya, ini kan sudah kelihatan nih sekarang. Karena pendatang semakin banyak, multikultural, multicultural terjadi. Nah, ini gimana? Ya, masih di desa kita kan sibuk dengan adat istiadat. Ya, kita nggak sadar bahwa di luar sana ekonomi kita sudah dikuasai oleh orang luar. Nah, itu dalam langkah yang seperti itu, which is okay, mungkin wajar ya, tetapi sekarang ini para pemimpin Bali mesti melek bagaimana kita bisa mempertahankan Bali ini tanpa artinya mengurangi berbagai hal yang bisa mengancam eksistensi Bali itu sendiri gitu. Nah, jadi kamu satu aneh gitu. Padahal masalahnya di villa aja nih. Karena itu saking apa dalam diri itu meledak-ledak rasanya ingin menyampaikan ini. Dari dulu nih nggak sampai ke telinga pemimpin. Iya. Lalu saya baca screenshot media, pokoknya orang TPRI, akomodasi ilegal, rumah tinggal yang diubah, benar diubah jadi villa, hotel tanpa izin, okupansi, kedatangan Bandara Gusti Ngurah Rai 5,2 juta, naik 0,5% dari periode tahun lalu.
berarti bener kedatangan di bandara aja ini udah naik Iya. ya. Kemarin itu fenomenanya bulan Maret itu mestinya kita kan panen ya. Nah, Panen tuh banyak sekali harusnya pengusaha-pengusaha. Tiang juga kan ada di Kadin, Hmm. ada di Hmm. MI juga. Teman-teman Oh. bilang, Pak, nak seperti tahun-tahun sebelumnya. Malah justru lebih bagus pada saat periode COVID loh pendapatan kami. Kok bisa gitu? Ya karena itu, entah di mana bocornya itu. Dari Bentar sisi dulu. Ini aneh sekali. Justru pendapatan apa ini dari segi apa? Hotel atau apa tuh? hotel, apa namanya, villa. Villa, Kalau Tiang mungkin di villa ya lebih yakin sekali dengan karena teman-teman ada data semuanya. villa. Dulu waktu masih COVID itu, periode COVID itu masih bisa kita jualan anggaplah bulanan gitu kan. Bulanan dan itu lumayan juga. Ada yang nyewa bulanan juga, nyewa harian beberapa hari itu. Okupansi itu di atas 40%. Di atas 40%. Ya, anggaplah 2 tahun pasca COVID. Kalau setahun pasca COVID oke, kita nggak bisa ngomong apa. 2 tahun pasca COVID itu sudah mulai ada peningkatan kan. Nah, 2023, 2024 itu masih bagus. Okupansi sudah 40, 60, bahkan ada 70 gitu kan. Okupansi villa nih. Okupansi villa. Oke. Kemarin bulan Januari, harusnya kita kan panen. 2025 ini lah. 2025 jatuh sampai 10%, 20%. Kami harus apa namanya? Nalangin untuk operasional tuh. Operasional nggak masuk kalau 10% sebenarnya. Mungkin BEP kami itu antara 30 sampai 40 sebenarnya BEP. Break-even point-nya. Oh, antara 20, operasional. 20-30% itu baru balik modal Baru operasional. balik modal operasional, belum profit itu. Nanti di atas itu misalnya 50, 60, 70 itu baru profit ya? dia gitu. Wih, Nah, kalau sekarang kondisinya Januari, Februari, Maret kemarin ini di bawah 30%, bayangkan pengusaha itu baru villa kan? itu baru villa. Belum hotel-hotel bintang itu. Buat ngobrol sama pemilik hotel atau ada 2-3 orang yang saya ajak ngobrol itu. Apalagi pemerintah mengurangi apa namanya rapat-rapat di hotel itu juga berpengaruh juga itu. Efisiensi itu pertama, itu ya. Efisiensi itu pertama, kedua ya ini rumah-rumah rumah tinggal yang dikomersilkan itu juga berpengaruh gitu. Mendingan stay di rumah itu ya, yang dikomersil rumah tinggal yang dikomersilkan itu ketimbang stay di hotel. Privasinya lebih bagus terjaga. Kalau di hotel di samping juga mahal, fasilitasnya privasi nggak dapat gitu. Jadi banyak membanding-bandingkan. Maksudnya gitu. Privasi yang gimana maksudnya? Kalau di villa kan privasi kita. Maksudnya tidak ada kalau poolnya maksudnya? Ya pool segala macam. Living room. Kalau di hotel kan living room, restoran dan lain sebagainya kan bersama. Oke. Ya, kalau di villa itu tidak begitu. Di private dia. Benar. Swimming poolnya private, tempat makannya private gitu ya. Kalau kamar ya kan semua private. Ya. Seperti itu kondisinya di Bali. Jadi ini nggak ada gebrakan apa nih sekarang dilakukan oleh pemerintah, belum ada nih. Ini kita tunggu-tunggu nih, gimana nih gitu. Mestinya kan ada yang dirangkul nih. Kalau menurut kami ya, yang dirangkul itu pertama adalah stakeholder pariwisata, GIPI pasti ya. Kemudian pemerintah duduk nih di satu meja dengan tadi GIPI tadi, kemudian dengan legislatif. Legislatif membuat aturan dan lain sebagainya. Kita yang menguasai Bali kan 3 ini saja komponen masyarakat ini. Pelaku pariwisata dari GIPI, pemerintah, dan legislatif sebagai wakil rakyat. Ini harus duduk bareng, bicarakan tentang bagaimana blueprint pariwisata kita ke depan. Bicarakan ini, kita mau kemana, kita apakan nih Bali ini. Jangan hanya pilkada saja yang dikumpulkan semua. Nah itu dia. Waktu pilkada sampai dikumpulkan gitu. Jadi harus buat lagi forum kayak dulu itu. Betul, forum 3 ini saja komponen. Bila perlu live kan kayak live dulu kan di Jak Bali. Siap live. Sekarang ini nggak tahu apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan nih, nggak jelas blueprint pariwisata Bali ini. Bali akan bagaimana tuh nggak ngerti, nggak jelas gitu. Coba bandingkan seperti di Nusa Dua itu kan bagus tuh. Kan sudah ada tuh. Contoh. Bali 100 tahun ke depan gitu. Besjo sih 100 tahun. Ada jadi kan jalur dah.
Iya, itu dia. Bali 5 tahun ke depan, 10 tahun. Nah, harusnya yang dekat-dekat gitu aja lah lah, dulu gitu. gitu. Apa yang dilakukan? Ayo contoh ya yang sekarang kita memiliki turis levy itu yang 150 yang ribu per orang 150 itu. itu. Oke. Apa yang dikerjakan sekarang dengan 150 ribu? Berapa dana yang sudah terkumpul? Terus apa yang akan dikerjakan secara konkret? Kalau memang membuat pengelolaan sampah dengan membuat insenerator gitu. Harga inseneratornya berapa, kemudian yang sudah terkumpul sekarang berapa dananya, yang masih kurang berapa gitu. Itu misalnya contohnya. Kalau yang kurang-kurang ini tidak bisa ditutupi oleh turis levy, kenapa kita tidak bisa melibatkan hotel-hotel bintang 5, pemilik bisnis untuk ikut bersama-sama mewujudkan visi ini gitu. Kan ini tinggal pemerintah menggerakkan saja. Itu sebetulnya yang pemimpin harus lakukan gitu. Nah, sekarang kan menunggu entah apa yang akan dibuat dengan 150 ribu itu enggak. Memang ada sudah planningnya, tapi gebrakannya sampai sekarang para klien-klien ini menunggu loh. Terus apa yang sudah dilakukan dengan 150 ribu? Sudah berapa tahun nih? 2 tahun sekarang. Ini bagus teman dari Sekretaris Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Pak Maulana Yusran. Ya. Ini PHRI Pusat nih. Ya. Di Bali bagaimana turis asingnya kelihatan banyak tapi okupansi hotelnya sangat kecil karena banyak dari mereka menginap di villa-villa yang tidak berizin. Nah, itu kan faktanya berarti yang abai itu kan pemerintah sebenarnya. Kenapa ada villa di lingkungan perumahan? Pasti nggak ada izinnya lah gitu. Memang begitu Memang kondisinya. dari pembiaran ini sekarang lah gininya waktunya mungkin gitu ya. Betul, mungkin ya. betul itu yang terjadi. Yang kemarin pada saat COVID itu kita kan mengundang investasi gitu. Iya. Ini dampak setelah terjadi itu tidak diawasi. Coba diawasi investasinya, diawasi dengan baik. Berikan informasi. Sekarang nggak jelas. Yang namanya villa itu harus bagaimana, nggak jelas. Yang harusnya bisa disewakan tempat tinggalnya itu dengan mekanisme ini juga nggak jelas. Nggak ada penjelasan dari stakeholder maupun dari pemerintah, nggak ada. Pengawasan tidak ada, pemberitahuan tidak ada. Sekarang hasilnya ya begini. Tidak terkontrol sekarang. Semuanya autopilot gitu. Mau ngapain aja di Bali bebas gitu. Itu kesannya. Ada juga modus akomodasi legal boleh di Bali menyewa dengan harga lokal tapi disewakan lagi dengan harga tinggi. Gitu. Betul. Itu yang terjadi di villa rental. Makanya saya buat di villa rental ini villa rental. Jadi dia berlibur ke Bali, membawa bisnisnya lewat apa? Lewat HP, lewat media sosial. Kedoknya liburan, tetapi bisa mereka di sini tuh menjadi agen properti, bisa menjadi agen villa rental. Jadi mereka nyewa villa katakanlah 5 juta per malam, mereka bisa jual dengan harga 8 juta gitu. Itu kan broker. Nah, yang di villa rental inilah yang kami lakukan di Bali itu. Yang kami lakukan itu selain memang mencarikan villa itu, kami berikan servis, misalkan mereka perlu wedding, perlu birthday party dan lain sebagainya, itu additional service yang kami berikan di villa rental. Sedangkan mereka bule-bule yang datang, WNA yang datang dengan berkedok itu tuh tadi ya tidak bisa dikontrol karena mereka transaksinya semua lewat internet gitu. Nah, apa yang dilakukan pemerintah semestinya sekarang ini ya hidupkan pengawasan online ini. Hidupkan itu. Sekarang mungkin dulu tidak ada karena perkembangan zaman, ini mesti dibuat sekarang gitu. Karena banyak transaksi yang terjadi di situ, di online itu. Transaksi jual beli villa, kemudian transaksi sewa menyewa villa, banyak transaksi yang terjadi online yang tidak bisa dikontrol oleh pemerintah dalam hal memungut pajak. Kenapa harus dipungut pajak gitu? Karena kami yang ilegal ini dipungut pajak kan, jadi berpengaruh terhadap operasional kami, kemudian berpengaruh terhadap harga gitu. Nah, sekarang mereka yang ilegal ini tidak dibebani pajak, tidak harus bayar operasional, mereka kan bisa jualan jauh lebih murah. Nah, sehingga di situ terjadi perang harga. Nah, setelah terjadi perang harga, ya terjadilah sekarang kesenjangan bisnis jadinya. Mereka yang ilegal tidak ditindak, mereka yang sudah legal malah diobok-obok, kan begitu. Begitu jadi pernyataannya. Ada juga fenomena nomini yang
Ya. WNA minjam nama WNI untuk izin kepemilikan gitu. Ya, Ada itu yang juga. disinggung Pak Wakil Gubernur juga kemarin kan, katanya akan dibuatkan perda nomini. Nah, karena kedok itu masih terjadi di Bali. Jadi mereka menyewa, menggaji orang lokal gitu untuk dijadikan sebagai meminjam nama lah gitu. Ada juga yang modus mengawini orang lokal. Kalau itu udah dari dulu itu kan dikawinkan gitu. Iya kan, bisa begitu. Jadi banyak modusnya. Jadi karena disitulah kebocoran-kebocoran yang mestinya sekarang disikapi oleh pemerintah untuk dicarikan solusinya. Gitu. Kalau dulu tidak ada begitu, sekarang karena zamannya sudah berubah, peraturan cara eksekusinya juga harus berubah, gitu, mengikuti zaman yang sekarang. Gitu. Ini juga ada data menarik ini dari PHRI pusat, dilihat dari data DPM PTSP ini perizinan kayaknya ini. Perizinan Bali yang menyebut pada 2023 pembangunan hotel yang tren tinggi. Tapi 2024 beralih pembangunan perumahan yang tinggi gitu. Betul. Ya itu tadi karena masifnya marketing developer itu masif dengan cara tadi itu 25 juta saja bisa memiliki rumah, why not gitu. Dan itu tidak terkontrol itu marketing seperti itu, dan banyak sekali dan bebas mereka menjual tanah Bali itu dengan cara begitu gitu. Jadi mereka sewa 30 tahun, mereka bangunin rumah dengan embel-embel seperti tadi itu. 25 juta Anda bisa memiliki rumah mewah di Bali. Dengan cara seperti ini, dan masif sekali. Nah setelah mereka datang dan bertransaksi, diberikanlah kemudahan tadi itu, Anda bisa menyewakan villa ini kalau Anda tidak sedang stay di Bali, dan itu bisa menghasilkan banyak cuan kan begitu. Itu yang terjadi dan itu salah satu penyebabnya. Ini juga katanya orang-orang lokal yang banyak menyewakan perumahannya ke turis dengan harga biasa. Turis yang menyewa itu kemudian yang seperti yang tadi menyewa dengan harga tinggi ke temannya. Karena orang lokal itu tidak memiliki akses ya, marketing yang bagus. Itu ya mungkin ya kelemahannya ya. Kelemahan kita di situ. Jadi mereka yang memiliki strategi marketing yang bagus, seperti tadi itu mereka jadi broker. Mereka menyewa kita ke orang lokal dengan harga murah. Kemudian mereka kelola, mereka touch up sedikit, sudah bisa dijual 2-3 kali lipat. Betul. Itu kelemahan kita di situ. Nah sekarang sudah tahu kelemahan kita di situ, mestinya ini ada edukasi sebenarnya gitu. Itulah fungsinya BVRMA ini ya. Betul, salah satunya itu. Kita mengedukasi, kita akan turun ke lapangan untuk mengedukasi nanti. Itu makanya kita di BVRMA ini berharap manajemen villa maupun villa-villa rental yang ada di Bali ini masuk ke dalam asosiasi gitu. Agar kita bersama-sama memiliki satu visi dan misi, menertibkan, kemudian menstandarisasi bagaimana seharusnya servis pariwisata itu di Bali itu, bagaimana harusnya nyervis tamu itu kan ada proses edukasinya di sana. Itu yang harusnya. Nah sekarang ini pemerintah harus mendorong sekarang usaha-usaha lokal maupun internasional ini untuk masuk ke dalam asosiasi, termasuk Agoda Booking.com kami harapkan untuk masuk ke asosiasi sehingga ini ada muatan lokal, ada peraturan-peraturan lokal yang mesti mereka taati gitu. Melalui asosiasi ini pemerintah jauh lebih mudah untuk mengatur gitu. Ketimbang sekarang dibiarkan bebas gitu ya. Siap Pak Dek. Woi, banyak nih udah kita diskusikan udah. Berapa menit bro? Sudah jam sudah selesai. Terima kasih nih Pak Dek. Pokoknya next kalau ada masalah pariwisata berkaitan dengan villa, akomodasi itu yang pasti undang lagi Pak Dek. Karena jujur saja sulit sekarang mencari narasumber yang berani gitulah. Yang paling sendeman narasumber yang terlalu normatif gitu ya. Ini apalagi menjilat kekuasaan itu, aduh. Tentang waktu kan sana gitu.
Ya kan itu bagian dari kekritisan. Kalau kita udah kritis, kita artinya Ya. memang peduli terhadap Bali Ya. dengan cara Jadi, kita seperti ini. disclaimer tidak bermaksud untuk menjatuhkan pemerintah kita, tidak. Artinya kan ini murni karena kita semua ingin Bali lebih baik kan begitu pada ya. Ini kritik yang positif buat Hmm. semua gitu, bukan saya, bukan pemerintah saja, tapi kita semua di Bali. Siap. Ayo kita bangkit dan bangun dari tidur panjang ini. Kita sudah seharusnya sekarang melek. Jangan lagi seperti yang sudah yang konvensional itu, biarkanlah yang lalu sudah berlalu. Sekarang ini yang akan datang ini kita harus bangun Bali ini dengan cara kita yang baru, dengan Siap. model-model strategi-strategi kita yang lebih update gitu. Nggih. Siap. Sukses Pak Dek. Pokoknya mantap. Semoga lancar terus niki BPRMA dan semua usahanya Pak Dek. Kita tutup Om Om Santi Santi. Santi.